Perkara bebasnya Gregorius Ronald Tadur di kasus tewasnya Dini Serafrianti kini merembet kemana-mana. Setelah 3 majelis hakimnya ditetapkan sebagai tersangka, kini ada temuan uang nyaris 1 triliun rupiah di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung. Perkara suap ini terendus ketika Ronald Tadur bebas dari tuntutan jaksa terkait tewasnya Dini yang merupakan pacar Ronald. Perkara bebasnya Gregorius Ronald Tadur di kasus tewasnya Dini Sera kini merembet kemana-mana. Setelah 3 majelis hakimnya ditetapkan tersangka karena diduga menerima suap, kini ada temuan uang nyaris 1 triliun rupiah di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA terkait kasus Dini. Perkara suap ini terendus ketika Ronald Tadur bebas dari tuntutan jaksa terkait tewasnya Dini Sera yang merupakan pacar Ronald. Kasus tewasnya Dini terjadi pada Oktober 2023. Saat itu, Dini diduga dianiaya Ronald hingga tewas. Di bulan yang sama, Ronald Tadur ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya kemudian sampai ke meja hijau. Namun, saat sidang putusan, Ronald Tadur divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Ronald dinyatakan tidak terbukti membunuh Dini sebagaimana dakwaan jaksa. Membebaskan terdakwa oleh karena dari seluruh dakwaan penuntut umum di atas. Sekarang bebas. Ya Bang, ini kembali yang bukti. Masih Tuhan bukti ya. Vonis bebas itu kemudian dianulir Mahkamah Agung atau MA. Ronald Tadur dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Vonis 5 tahun penjara ke Ronald Tadur diketok Majelis Hakim Agung. Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/PIT-B 2024/PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tadur, anak dari Edward Tadur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. Pada 23 Oktober 2024, Hakim Erin Tua Damanik, Mangapul, dan Heri Hanindyo ditangkap di Jatim dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sesaat setelah terjaring OTT. Sementara pengacara Lisa Rahmat ditangkap di Jakarta. Lisa merupakan pengacara Ronald Tadur. Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan inisial ED, AH, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LF. Beberapa hari setelah Kejagung menangkap 3 hakim dan pengacara Ronald, Kejagung kembali menangkap mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard di Jimbaran, Bali. Penangkapan terhadap Jen N, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, yaitu yang bersangkutan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, yang mana diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan perbuatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara. Penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai senilai hampir 1 triliun dari berbagai mata uang. Ada rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika Serikat, dolar Hong Kong, hingga euro. Belum lagi sejumlah barang bukti lain seperti logam mulia emas,
yang jika dijumlahkan seluruhnya memiliki berat sekitar 51 kg atau setara dengan 75 miliar rupiah. Sempat tidak diketahui keberadaannya, Ronald Tadur kini sudah dieksekusi ke Lapas Kelas 1 Surabaya di Medaeng. Ronald akan menjalani masa hukuman 5 tahun penjara sesuai vonis MA. Tadur ini berada di rumahnya. Teman-teman dipimpin oleh Pak Kajari Surabaya melaksanakan kegiatan eksekusi dibantu oleh tenaga pengamanan dari TNI POM, di mana di sini di Komplek Pakuwon City Virginia Regency 3 yang bersangkutan berada di dalam rumahnya di lantai 2, dan kami datangi sampai ke lantai 2 bisa kita laksanakan eksekusi pada hari ini. Karena secara formal yang bersangkutan pidana ini memiliki 2 alamat resmi, yaitu di KFM Menanu di NTT. Kami akan kesulitan ketika harus melaksanakan eksekusi di KFM Menanu NTT karena begitu luasnya di wilayah NTT. Jadi alhamdulillah oleh Allah bisa dilaksanakan sesuai dengan SOP yang kami laksanakan di eksekusi di Surabaya. Setelah Ronald Tadur ditangkap, Kejaksaan Agung kini mengusut sumber uang yang digunakan Ronald dalam kasus suap mantan pejabat Mahkamah Agung. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hardy Siregar menyebut tim penyidik masih mendalami keterangan saksi terkait kasus itu. Merencanakan akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian bahwa terhadap barang bukti akan terus dianalisis, ya, karena di dalamnya juga terdapat barang bukti elektronik, ya. Tentunya semua itu akan dikaji dan dilihat apa urgensinya keterkaitan terkait dengan peristiwa ini. Dari Jakarta, jurnalis NTV melaporkan.